Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Salah satunya ini adalah nikmat kesehatan serta kesempatan sehingga kita semua bisa melakukan aktivitas dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau yang telah mengeluarkan kita dari zaman jahiliyah atau zaman kebodohan menuju zaman keilmuan yang berlandaskan dengan keislaman yang kita rasakan hingga saat ini. Semoga ketika kita dikumpulkan di yaumul akhir kelak, kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Farida, mahasiswa fisioterapi, akan menyampaikan kultum berjudul Ubah Amarah Menjadi Berkah. Tentunya kita sebagai manusia mempunyai sifat pemarah. Ini salah satu bentuk dari nafsu. Dan tentunya kita itu pernah marah. Entah marahnya itu karena digangguin orang, diremehkan, dihina, dicaci maki, dan bahkan mungkin kita itu marah terhadap ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan saat kita marah, yang kita pikirkan saat itu adalah meluapkan amarah, meski dengan menyakiti hati orang lain, sehingga hinaan, makian, bahkan kekerasan pun terjadi. Tak jarang perkelahian, permusuhan, bahkan pembunuhan pun terjadi karena emosi atau amarah sesaat tadi. Bahkan nih ketika Allah itu ngasih ujian kepada kita itu seringkali marah dan kesal sama Allah dan mengatakan bahwa Allah itu nggak adil. Padahal ketika Allah itu ngasih ujian sama kita, Allah itu pengen tahu seberapa besar dan sabar kita dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah itu ngasih ujian kepada kita karena Allah itu tahu bahwa kita itu mampu untuk menghadapi ujian-ujian yang diberikan kepada kita. Sehingga ketika kita sedang marah, sebelum amarah itu menyulut ke dada dan berakhir dengan petaka, ada baiknya kita mengelola rasa amarah kita agar reda, kembali normal dan juga stabil, sehingga kita yang tadinya itu pengen marah sama orang itu nggak jadi, justru menghindarkan kita dari musibah. Musibahnya itu seperti apa? Seperti perkelahian, permusuhan, bahkan pembunuhan, dan akan menjadi berkah ketika lisan kita itu terjaga. Ada beberapa tips untuk mengubah amarah menjadi berkah. Yang pertama ini adalah melawan sifat pemarah. Ketika kita marah, yakinkan kepada diri kita bahwa marah itu hanya akan merusak jiwa, marah itu hanya akan merusak suasana, marah itu hanya akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Imran ayat 134 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai, yaitu orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit, wal kadziminal ghaiza wal afiina 'anil nas, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pada ayat ini itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa wa yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dengan cara apa? Wal kadziminal ghaiza wal afiina 'anil nas, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi ketika orang lain itu buat buruk kepada kita, kita jangan balas dengan keburukan, karena ketika kita balas dengan keburukan itu hanya akan menciptakan musibah untuk diri kita sendiri dan juga orang lain. Dan ketika orang lain itu buat salah sama kita dan tidak meminta maaf dan kita maafkan orang itu, maka sungguh saat itu tuh Allah sangat mencintai kita, karena Allah itu nggak pengen hidup umatnya itu penuh dengan rasa dengki, penuh dengan rasa kebencian, pendendam, dan iri hati. Karena ketika kita hidup dengan rasa dendam, rasa benci, hidup kita itu tidak akan tenang. Dan justru kita akan menjadi rugi. Dan kemudian yang kedua ini adalah berwudu.
marah itu ibarat bara api, dan api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Jadi ketika kita marah, segeralah kita berwudu, sebagaimana sudah diberitahukan dan sudah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa senjata orang mukmin itu adalah wudu. Jadi ketika kita marah dan kita berwudu, tentunya itu amarah kita itu bisa berangsur meredah. Kemudian yang ketiga, ini adalah ubah posisi saat kita marah. Jadi ketika teman-teman ini marah dalam keadaan posisi berdiri, maka hendaklah duduk. Dan ketika marah dalam keadaan duduk, hendaklah berbaring. Hal ini bertujuan untuk meredahkan rasa amarah dan menjauhkan kita dari musibah serta menjaga lisan kita. Kemudian yang keempat, ini adalah diam. Dan jangan berbicara ketika kita sedang marah. Sebab ketika kita sedang marah, orang pendiam pun itu akan menjadi cerewet ketika dia sedang marah. Sehingga keluarlah kata-kata yang tidak seharusnya itu dikeluarkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengajarkan bahwa jika seseorang itu dalam keadaan marah, hendaklah ia diam. Jadi ketika teman-teman sedang marah dan memilih diam, diam itu bukan berarti kita kalah, diam itu bukan berarti membenarkan bahwa seseorang itu benar. Diam itu lebih baik daripada kita melawan atau melawan emosi atau ego orang lain. Dan di sini kita justru bisa belajar tentang ikhlas. Dan perlu teman-teman pahami bahwa ketika orang itu sudah terlanjur benci sama kita, sebaik apapun perlakuan kita kepada seseorang, itu yang dia pandang dari kita hanyalah kebencian yang ada pada dirinya, sehingga permintaan maaf kita, sesopan apapun itu tidak akan dipikirkan oleh dia, karena yang dia pikirkan saat itu adalah kata-kata yang melukai hatinya atau menyakiti hatinya. Sehingga di sini kita itu wajib untuk menjaga lisan agar tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian yang kelima, ini adalah mengingat-ingat pahala bagi orang yang menahan amarah. Tentunya ini sudah ditegaskan dalam Quran surah Al-Imran ayat 134. Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan dengan menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Pada kultum kali ini yang bisa saya simpulkan untuk teman-teman sekalian, bahwa ketika kita marah, hendaklah kita menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita itu menyakiti hati orang lain. Lebih baik orang lain yang menyakiti kita daripada lisan kita itu menyakiti hati orang lain. Karena ketika lisan kita itu menyakiti orang lain, hal itu akan menyakiti orang lain dan juga bisa memunculkan musibah untuk kita, dan selain mendapat dosa juga. Dan ketika kita marah, hendaklah kita lawan rasa amarah kita, kemudian kita bisa berwudu, kemudian ubah posisi saat marah, dan diam dan tidak berbicara ketika kita sedang marah, dan mengingat-ingat pahala bagi orang-orang yang menahan amarahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kultum singkat saya hari ini. Mari bersama-sama untuk introspeksi dan memperbaiki diri, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat mencintai hambanya yang mau memperbaiki dirinya, sehingga ketika Allah berikan kesedihan kepadanya itu sebagai bahan untuk introspeksi diri dan sebagai penggugur dosa. Dan ketika Allah memberikan rasa kecewa kepada hambanya, itu sebagai bentuk kesadaran bahwa hanya kepada Allah lah sebagai tempat pengharapan. Dan pengharapan karena berharap kepada manusia itu adalah seni sederhana dari menyakiti diri sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.